Sony Xperia XZ Premium yang dulu terkenal banget dengan layar 4K-nya, sekarang harganya udah turun banget jadi cuma 1 jutaan. Apakah masih worth it dibeli di tahun 2020? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan mari kita langsung aja review si Sony Xperia XZ Premium. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli HP ini di harga 1,7 juta, yang varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB, versi Docomo, single SIM plus microSD. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, untuk harga segitu tuh kalian dapat spek pakai chipset flagship yang pastinya Snapdragon 835 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 45,4 inci 4K display, LCD, IPS panel yang punya PPI sebesar 807, udah support HDR10, ada NFC, stereo speaker, dan juga punya baterai sebesar 3230 mAh yang support Quick Charge 3.0. Nah, terus untuk si desain dan displaynya, ini tuh bodi belakangnya tuh plus bodi depannya pastinya frame-nya juga full terbuat dari kaca plus metal yang udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk desainnya ini emang kelihatan flashy banget, terutama di bagian belakangnya ini kayak cermin banget, soalnya gue beli yang varian warna chrome. Dan untuk si build quality ini emang bagus banget. Untuk tahun 2020 juga ini kerasa super premium. Bener-bener kokoh banget. Dan untuk beratnya ini menurut gue cukup pas juga. Nggak terlalu enteng tapi nggak terlalu berat juga. Cuma yang memang ini tuh karena HP jadul, flagship jadul, jadi bezelnya emang kelihatan sangat tebal. Dan juga ini si warna chrome-nya bener-bener fingerprint magnet. Bisa kita lihat ini gue baru dipakai beberapa detik aja, padahal baru di-elat tadi, udah langsung banyak fingerprint. Ngomongin tentang fingerprint, ini tuh fingerprintnya ada di power button, seperti biasa HP Sony, dan kecepatannya sangat cepat dan super akurat juga. Nggak kalah sama HP flagship zaman now. Xperia XZ Premium juga ada LED notifikasi yang letaknya di sebelah logo Sony. Terus untuk NFC, dia itu yang pastinya ada, dan posisinya nggak kayak di XZ, yang posisinya tuh kalau nggak salah ada di depan. Di XZ Premium posisinya ada di belakang. Di sini bisa kita lihat ada logonya. Dia tinggal di-scan aja. Yap, dan dia langsung kebaca. Nah, terus untuk si layarnya sendiri, ini walaupun di advertise ini layarnya 4K, tapi layar 4K itu hanya nyala kalau bisa kalian dipakai buat nonton video, kayak nonton video YouTube atau di Netflix. Selain itu, dia itu layarnya bakal turun resolusinya ke 1080p buat nge-save battery life yang pastinya. Tapi ya, untuk si kualitas layarnya sendiri, ini yang pastinya untuk IPS, menurut gue ini one of the best panel. Kontrasnya ini menurut gue sangat bagus, warnanya vibrant, dan juga punya warna hitam yang untuk kelas LCD lumayan pekat, dan juga detail yang lumayan tajam. Yang menurut gue ini emang pantas banget disebut HP premium dari Sony. Tapi sayangnya ini brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi pemakaian di bawah sinar matahari emang kerasa sedikit gelap dan sedikit susah dilihat. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini nggak ada touch delay sama sekali. Layar sangat responsif, dan enak banget buat dipakai ngetik keyboard atau scrolling aplikasi. Dan selanjutnya untuk si kualitas audio atau audio quality-nya, yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Posisinya ada di atas, dan itu kualitasnya menurut gue udah cukup bagus. Punya suara yang clear, separasi instrumennya bagus, soundstage yang luas, dan juga punya bass yang punchy tanpa overwhelming. Dan untuk si sound signature ini cenderung ke arah warm atau V-shape. Nah, terus untuk speakernya, ini salah satu fitur paling bagus yang ada di XZ Premium, yaitu speakernya, karena dia itu udah stereo dan front facing stereo. Terus juga yang gue suka, ini si volumenya tuh stabil, jadi speaker kanan kiri tuh punya kekerasan suara yang sama. Nggak kayak HP-HP zaman now, yang biasanya tuh suara yang di speaker kanan lebih keras daripada yang ada di earpiece. Kalau di Sony dia itu stabil. Tapi ya, untuk kualitas sendiri menurut gue bagus banget, masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman now. Punya detail yang sangat bagus, separasi yang bagus, dan juga volume yang bisa keras tanpa ada distorsi. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Nah, Nah, selanjutnya untuk si kamera quality-nya,
Jadi Sony Xperia XZ Premium itu kamera belakangnya yang pastinya masih single dengan megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f2.0, dan untuk kamera depannya itu punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 juga yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas fotonya ini dari kamera belakang tuh menurut gue masih bagus banget, masih bisa bersaing dengan HP mid-range di tahun 2020. Punya gambar yang lumayan detail, warna natural, dynamic range yang bagus, dan juga ini kontrasnya lumayan bagus untuk harganya yang sekarang udah murah banget. Terus untuk si foto low light ini walaupun nggak ada dedicated night mode, nggak kayak yang ada di XZ1 atau di XZ2, tapi menurut gue ini kualitasnya masih cukup oke. Gambar memang kelihatan nggak terang banget, tapi masih punya warna yang lumayan natural, tidak pudar, dan juga punya detail yang cukup oke. Noise-nya juga nggak terlalu banyak. Tapi ya sayangnya ini kamera depannya udah nggak bisa bertahan di tahun 2020 menurut gue. Walaupun punya detail yang cukup oke, tapi ini si temperatur warnanya tuh nggak tahu kenapa lebih ke arah warm. Kayak terlalu warm, jadi karena foto tuh kayak sedikit oranye. Oke, dan yang terakhir untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke kamera dan ke video, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi 4K. Dan udah distabilisasi juga. Jadi ya, untuk sampel videonya bakal pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke, jadi ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Dan ini ternyata udah distabilisasi juga, dia bisa dinilai stabilisasinya gimana. Kita coba fokus ke tanaman. Oke, coba kita fokusin ke tiang sampai nilai dynamic range-nya. Oke, dan untuk si gaming performance-nya, Xperia XZ Performance itu pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Dan performance itu menurut gue ini kayak di antara Snapdragon 710 dan Snapdragon 730G. Artinya apa? Artinya untuk main game berat pun di tahun 2020 kayak Honkai Impact 3 masih bisa dijalanin dengan lancar di settingan mix, medium, high, dengan frame rate yang lumayan stabil, dan juga HP-nya ini nggak cepet panas. Overall ini performance-nya jauh di atas harganya sekarang. Dan untuk buat main game rhythm kayak Bandori, ini menurut gue Xperia XZ Premium atau sebenarnya semua HP Sony itu menurut gue salah satu HP Android paling enak buat dipakai main game rhythm. Kenapa? Karena responsivitas layarnya itu menurut gue sangat responsif dan nggak ada delay. Terus juga dia nggak ada audio delay yang pastinya. Overall main game rhythm ini sangat enak banget di HP Sony Xperia XZ Premium atau semua HP Sony. Dan untuk si UI experience-nya, XZ Premium pakai Android 9 Pie, tapi sayangnya kalau misalnya kita ke settings, terus ke system, dan ke about phone, bisa kita lihat yaitu sayangnya si security patch-nya tuh stuck di tahun 2019 bulan Juni. Nggak dikasih update security patch. Tapi at least udah di Android 9 Pie. Dan untuk si pemakaian sehari-harinya, ini walaupun kadang-kadang kerasa ada sedikit loading atau sedikit lag buat kelas HP flagship, tapi menurut gue ini performance-nya masih cukup bagus. Dipakai buat gaming, sosial media, foto editing masih kerasa lumayan cepat dan lumayan smooth. Dan yang terakhir untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat XZ Premium punya Wi-Fi L1 yang artinya buat kalian yang suka nonton Netflix atau streaming service lainnya, bisa nonton di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 4K. Mantap banget. Oke, dan yang terakhir untuk si ketahanan baterainya atau battery life-nya. Jadi Xperia XZ Premium itu punya baterai sebesar 3230 mAh yang udah support Quick Charge 3.0. Ya emang baterainya tuh nggak besar banget untuk zaman 2020, tapi untuk ketahanan baterai ini masih cukup oke. Dengan pemakaian gue yang lumayan enteng seperti biasa, hanya nonton YouTube dan sosial media, gue bisa pakai HP ini tahan sampai pagi jam 8 sampai maghrib. Terus gue bisa dapat screen on time sekitar, kalau misalnya kita ke galeri, gue udah screenshot. Di sini bisa kita lihat gue bisa dapat screen on time sekitar 5 jam 18 menit. Ya lumayan oke lah untuk HP Sony menurut gue. Karena biasanya tuh HP Sony screen on time-nya lumayan buruk. Terus untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai charger fast charger. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jaman. Ya nggak terlalu lama tapi nggak terlalu cepat juga. Lumayan oke lah. Oke, tapi cuma segitu aja videonya dan langsung aja kita ke si konklusinya. Jadi untuk konklusinya menurut gue Xperia XZ Premium itu menurut gue masih worth it di tahun 2020. Kenapa? Karena dia itu masih punya chipset yang masih bisa bersaing banget. Kamera yang cukup bagus, build quality yang menurut gue masih sangat premium banget.
dan juga price to performance yang menurut gue sangat bagus. Dan buat kalian yang bingung mending beli XZ1 atau XZ Premium, karena speknya tuh emang mirip banget, sebenarnya milihnya tuh menurut gue lumayan simple kalau misalnya kalian bingung. Kalau ingin HP besar mending ke XZ Premium, tapi kalau kalian suka HP compact mending ke Xperia XZ1 aja. Tapi overall gue rekomend banget Xperia XZ Premium, terutama buat kalian para Sony fans yang masih stuck di HP Xperia Z series kayak Z3, Z4, atau Z5 dan bingung mau upgrade kemana. Menurut gue Xperia XZ Premium bisa jadi alternatif yang baik selain XZ1. Tapi seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Mungkin cuma segitu aja videonya, mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada video-video yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.